Selamat datang di channel Bakobong. Hari ini tanggal 23 Maret. Dan untuk tanaman tomat kita pada hari ini berumur 23 hari setelah tanam. Jadi kita lihat ini perkembangan sudah tinggi, daun sudah banyak. Dan kita juga sudah selesai melakukan pemasangan patok atau lanjaran. Jadi untuk besok kita mulai pencangkulan, dan setelah pencangkulan kita mulai pengikatan. Jadi kita akan melakukan penalian atau pengikatan tomat agar supaya tomat tidak roboh, karena tanaman tomat itu harus kita ikat atau kita beri lanjaran agar tidak roboh ke tanah dan tumbuhnya bisa ke atas. Ini. Jadi 23 hari setelah tanam, ini perkembangan sudah tinggi. Nih. Ini tadi saya cangkul sedikit-sedikit sambil menunggu pemasangan patok tadi, tapi sudah selesai dan kita lanjut untuk penyemprotan. Dan kita lihat apa saja yang akan kita gunakan untuk hari ini. Ini sudah dicampur oleh Pans. Jadi untuk hari ini yang kita gunakan ini masih konsep, karena yang minggu lalu kita tidak jadi penyemprotan fungi. Jadi baru kita lakukan penyemprotan fungi untuk hari ini. Jadi kita gunakan dangke untuk ulat-ulat 1 sendok makan. Dan untuk fungi kita gunakan bahan aktif Mancozeb 80%. Merek bisa apa saja, yang penting bahan aktifnya Mancozeb 80, dan ini bahan aktif Metomil untuk ulat-ulat, terutama tomat ini sangat disukai oleh ulat-ulat yang seperti ini. Ketika kita semprot pakai ini, ulat-ulat langsung mati setelah penyemprotan. Jadi kita gunakan dangke 1 sendok, kita gunakan Kosep 2 sendok makan, dan perekat 20 ml. Untuk perekat kita gunakan New Super Stick, perekat penembus dan perata. Jadi bebas untuk perekat, bisa merek apa saja, yang penting fungsinya untuk penembus dan perekat agar fungisida, pestisida, dan pupuk di saat kita melakukan penyemprotan, kalau kita menggunakan penembus dan perekat, itu bahan-bahan atau obat-obatan yang kita semprotkan itu bisa menembus jaringan tanaman dan dapat diserap dengan baik oleh tanaman. Karena kalau kita tidak menggunakan perekat penembus, itu setiap tanaman memiliki lapisan lilin di permukaan. Nah, kalau kita tidak menggunakan perekat dan turun hujan, otomatis yang kita semprotkan belum menembus jaringan tanaman, sudah tersapu oleh air hujan. Nah, kalau kita melakukan penyemprotan menggunakan perekat, pupuk atau pestisida yang kita semprotkan itu langsung menembus jaringan tanaman setelah kita semprot. Jadi apabila terkena hujan, tanaman juga sudah menyerap apa yang kita semprotkan. Oke, jadi itu saja untuk penyemprotan, dan kita juga sudah melakukan penyemprotan herbisida di bagian sini. Dan setelah melakukan penyemprotan hujan, jadi kemarin kita baru menyelesaikan penyemprotan yang di sebelah sini. Baru kemarin, karena hujan
Jadi baru selesai kemarin. Nah, untuk hari ini kebetulan tidak turun hujan, panas, jadi bagus untuk tanaman kita, karena kalau terkena hujan terus menerus juga tidak baik. Itu tanah juga menjadi asam, dan tanaman juga untuk masa pertumbuhan itu memerlukan cahaya matahari yang cukup. Oke, sekian dulu untuk video kali ini, karena kita akan lanjut penyemprotan. Terima kasih sudah menonton.